Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu tentang proses perjalanan sang satria piningit alias bocah angon, ataupun tentang diri sang satria piningit itu sendiri. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, sebelum Abah memulai menyampaikan sebuah topik pembahasan, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan sebuah doa untuk para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, membantu kepada kita dalam hal kemudahan di dalam mencari penghidupan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dimanapun kita berada. Dan Abah pun tak lupa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang selalu hadir, ya, yang sudah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan apa yang dijadikan sebagai bentuk partisipasinya dan dukungannya Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik dari itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana sebelum-sebelumnya Abah sudah membahas tentang proses perjalanan sang satria piningit atau proses perjalanan bangsa ini menuju NKRI Mercusuar Dunia. Nah, dalam hal ini ada landasan dan dasar Abah di dalam menyampaikan sebuah topik pembahasan ini, ya, yaitu merujuk kepada apa yang menjadi petunjuk untuk Abah dari batu cincinnya sang satria piningit yang Abah jadikan sebagai sumber landasan dasar pemikiran dan penyajian konten Abah ini. Apa bah topiknya? Topik penyajian pada kesempatan ini yaitu sebentar lagi kita masuk ke tahap yang keempat. Ya, sebentar lagi kita masuk ke tahap yang keempat. Ya. Nah, para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, ya, khususnya bagi pengantin anyar, aduh, ampun ya, semoga berbahagia selalu lah, enjoy terus. Abah doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bah, bagaimana yang belum dapat jodoh? Tenang wae, ayo nama awewen loba pisan, ya, loba pisan. Da lalaki saeutik awe mah loba ayo nama. Ulah tenang wae. Pokoknya mah kabagian jodohna pasti aya. Ya, pasti aya. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan topik pembahasan, yaitu tentang sebentar lagi kita masuk ke tahap yang keempat. Terlebih dahulu Abah akan membahas tentang tahapan-tahapan daripada perjalanan
tugas amanah Sang Satria Piningit dalam perjalanan bangsa ini atau Nusantara ini menuju NKRI mercusuar dunia. Yang pertama merujuk kepada dasar sumber yang Abah jadikan sebagai bentuk penyajian, yaitu dari petunjuk yang disampaikan oleh Sang Satria Piningit pada batu cincinnya, ternyata berbicara 4 tahap. 4 tahap, step by step, tahap demi tahap kita akan melaluinya. Tahap yang pertama adalah tentang berbicara kepala macan tua. Macane wis tua. Siapa yang wis tua? Tapi biar tua juga tua keladi. Ampun, tekuna naon. Anu penting mah masih kena jajag waring sehat walafiat dimanapun berada, ya. Gitu. Masih kuat. Ya. Syukur alhamdulillah punya istri 4, apalagi satu di jungjung, 4 di ayomi. Harus dilindungi. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, tahap pertama adalah berbicara tentang kepala macan tua. Yang tuanya harus turun. Kalau tuanya udah turun, insya Allah tugas itu bisa berjalan. Nah, itu tahap pertama sudah kita lalui. Ya, sudah lalui. Terus tahap kedua tentang apa? Tahap kedua tentang burung Raja Wali putih. Burung Raja Wali putih, ya, yang ada di Nusantara. Ya, golongan manusia, golongan makhluk yang suci. Ya, makhluk. Jadi gambarannya adalah di tahap yang kedua itu tentang ruh-ruh yang suci. Terus masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tentang peta Pulau Jawa. Tentang peta Pulau Jawa, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, beserta provinsi yang lain, DKI, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu yang ada di Pulau Jawa. Di sini kita berbicara tentang bagaimana kondisi dan keadaan bumi alam Pulau Jawa. Ya, sudah dilihat semuanya oleh para pemirsa konten Abah bagaimana tentang kondisi Pulau Jawa ini. Ya. Nah, ini tidak perlu Abah bahas lagi lah. Sudah di konten-konten yang lalu, ya. Nah, terus masuklah ke tahap yang keempat. Ke tahap yang keempat ini berbicara tentang harta yang akan keluar dari air menuju permukaan air. Artinya kita sudah benar-benar melalui fase yang ketiga, yaitu puncaknya goro-goro, di mana puncak titik klimaksnya segala bencana yang menimpa khususnya di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini ya Abah dapatkan sumber pengetahuan, ya, wawasan ini daripada petunjuk batu cincinnya Sang Satria Piningit yang disebut batu putih, batu daging, batu 4 penjuru arah, batu kehidupan,
batu kekekalan, batu sandungan, batu kemuliaan tuh. Inilah yang digambarkan dalam sebuah batu cincin sang satria piningit. Ternyata real, proses tahapan demi tahapan telah dilalui. Ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, telah dilalui. Sampai kepada sekarang kita ini ada di posisi tahapan yang ketiga, yaitu apa? Menuju puncak titik klimaks daripada segala bala dan bencana yang akan menimpa negeri ini dan dunia. Ya. Begitu para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Jadi fase perpindahannya itu ada pada titik klimaks, yaitu puncak kesudahan terakhir daripada terjadinya bencana. Yang dimana Abah punya suatu prediksi keyakinan bahwa puncaknya bencana itu ditimbulkan oleh air yang naik ke daratan. Air laut yang naik ke daratan. Ya wallahu a'lam tingginya berapa meter, yang jelas itu tinggi. Yang Abah dapatkan petunjuk daripada Abah melihat tingginya air itu, ya lumayan tinggi. Entah dari sudut mana akan naiknya, Abah di sini tidak akan menyampaikan karena Abah pun takut salah. Maka cukup diplurkan saja. Mungkin ada komentator yang paham tentang ini, silakan monggo disampaikan di kolom komentar Abah. Mari kita berdiskusi, bertukar pikiran satu sama lain dengan etika-etika yang baik. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya, berbicara tentang puncaknya goro-goro, jelaslah ini akan memakan korban yang lebih banyak. Maka disinilah Abah mengingatkan, mari kita perlu waspada, ya, waspada, dijaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, ya, semuanya. Untuk terus mau eling kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, selalu dia di waktu-waktu senjang kita mengingat Allah dengan cara beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Lalu bersolawat ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Berzikir mengingat Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan sebagainya. Banyak kalimat thayyibah
Terus kita mengingat Allah, berserah diri kepada Allah, kepada siapa saja, ya kepada siapa lagi kita mau minta pertolongan. Selain kita bertaubat, taubatan nasuha, Mas Pangki tobatnya tobat sambal, ampun ya, tarasi deui eta mah nya, ampun. Sambal gedangan tetep pedesnya, pedas, tapi tetep wae dicolek-colek kene wae. Eta nu ngaranna tobat sambal kan kitu. Geus beungeut teh sing buri nyai keluar cai keringat. Pedas tetep wae dicolek-colek kene jeung lalap teh dangeunah eta mah. Ya kemudian menjempet teh, ampun, jengkol muda nikmat, ya mertua lewat lupa kagak ditawarin, tuh sampai sebakul habis nasi, astagfirullahaladzim, saking nikmatnya itu dunia. Tapi hati-hati dari kenikmatan itu, apakah menipu kita atau tidak? Si Neng liwat gelis pisan kuhoyong da anak palurah ari abdi mah jalmi urang susah teboga modalna tah kudu kumaha carana eta dunia sok kumaha carana menangkeun nu gelis anak palurah tapi urang jalmi anu miskin susah kumaha carana anu dihalalkeun ku agama tah dunia teh tak kade urang ulah katipunya tah kembali kepada puncaknya goro-goro. Fase ketiga adalah titik klimaks terakhir sebagai bentuk kumulatif berbagai unsur yang ada di muka bumi ini ya yang bergejolak satu sama lain ya, sehingga membentuk rubah akan kondisi alam yang dimana ini nanti akan menuju masuk ke tahap yang keempat, yaitu yang berisi tentang akan munculnya sebuah harta sang satria piningit yang ada di dalam air muncul ke permukaan air, itu masuk ke tahap yang keempat. Tuh para pemirsa anu gelis, anu kasep, ulah diuk di belakang sok atuh dihareup. Jadi pangker bisin kagegel ku anjing, aduh ampun. Bujurna ke calana soek mah kumaha eta, aduh. Wah euy kunaon eta calana tikait karo paku, aduh ampun ulah kade. Nya gara-gara nampono geulis lewat cenah, aduh ampun. Hudang teh nah eta calana tikait karo paku pas hudang teh brewek, aduh ampun deh. Aduh beri kaput dijahitnya. Dijahit ku benang naon bah? Gampang, benang maloba di kebon. Naon? Benang ku daun pisang, ku batang pisang, kata benang asli, mau asli teman, anu saja napan benang pabrik itu mah, ini mah benang batang pisang, bagus. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian konten Abah ini ada salah-salah kata, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Jadi kesimpulannya bahwasanya sebentar lagi setelah selesai titik klimaks puncaknya bencana, akhir dari segala akhir bencana yang begitu dahsyat, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu apa bah? Yaitu air atau harta yang muncul di permukaan air. Insya Allah kalau Allah memang mengkabul apa yang menjadi hajat daripada perjalanan sang satria piningit ya,
insya Allah semuanya akan maujud, akan berwujud. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.